perubahan intensitas warna gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kolorimetri, seperti itu. Nah, adapun yang sekarang ini kita akan melakukan praktikum gitu ya berbasis standar berbasis volumetrik gitu ya, di mana ini merupakan salah satu analisis yang memang banyak sekali digunakan ketika kita ingin mengetahui kadar suatu material gitu ya. Nah, saat ini akan kita lakukan adalah dua gitu, ada dua praktikum gitu ya. Nanti kalian bisa pilih salah satu dan satu harus dilakukan. Nah, praktikum yang harus dilakukan itu adalah suatu jenis praktikum yang bersifat berdasarkan dari menggunakan sifat asam basa, yaitu atau bisa dibilang sebagai titrasi asam basa. Nah, kalian harus mengunjungi website ini ya. Jadi kalian nanti bisa tulis, nanti kalian masuk ke dalam website ini. Nah, terus kemudian yang akan kita lakukan adalah ini di website ini cuma ada 2 eksperimen, yaitu eksperimen sintesis dan penentuan aspirin, which is ini nggak perlu mungkin nih kalau misalnya organic chemistry kalian ada praktikum tapi kalian nggak ada di Tekim. Jadi kita akan ambil praktikum yang ini. Jadi kalian klik icon ini dan pilih yang ini. Nah, pilih, nanti kita akan masuk ke dalam titration. Nah, setelah itu gitu ya. Nah, Bu, mohon maaf, Bu. Bu, mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Ibu belum share screen. Astagfirullah, masa? Iya. Idih ya saya nih. Sebentar atuh ya. Saya belum share screen. Maaf. Oh ya pula, sebentar. Kan saya mah, aduh, siapa ya? Nah, oke. Yang ini. Nah, jadi pertama kalian harus mengunjungi website ini ya, virtualedu.rks.rac. RAC itu stand for Royal Society of Chemicals gitu ya. Jadi Royal Society of Chemistry of Chemicals ini merupakan satu lembaga di Inggris gitu ya, yang memang banyak berkaitan dengan kimiawan di sana. Nah, udah gitu. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah ini, setelah itu kalian harus mendaftarkan diri kalian. Jadi klik register di sini, sehingga kenapa ini harus dilakukan, sehingga kan ini ada kemungkinan mungkin nanti koneksinya keputus atau gimana, kalian tuh tetap bisa balik dan tidak kehilangan progres kemajuan yang kalian lakukan setelah melakukan eksperimen gitu, setelah melakukan beberapa hal. Kurang lebih ada sekitar 10 kegiatan gitu ya untuk masing-masing modulnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalian klik register dulu. Nah, terus kemudian setelah kalian isi data-datanya yang ada di situ, paling cuma nama, kalau nggak salah cuma nama dan email gitu ya. Nah, ini adalah user number yang harus kalian simpan. Gitu. Ini user number yang akan kalian simpan, sehingga nanti, nah ketika kalian login selanjutnya, kalian tinggal masukkan user number yang ini, user number yang sebelumnya di sini. Jadi kalian harus ini kan user numbernya agak-agak susah dihafalin ya, jadi jangan lupa ini untuk kalian screenshot ya, terus kemudian ini sebagai ID yang akan kalian gunakan untuk kembali login ke halaman RSC tadi. Oke, jadi kalian tinggal masukkan user number-nya, nanti kalian akan balik lagi ke progres yang kalian sudah lakukan, seperti itu. Nah, ini ada 4 eksperimen yang bisa kalian pilih. Tapi untuk eksperimen yang pertama, yang titration level 1, ini kalian harus lakukan. Jadi yang ini harus dilakukan, wajib dilakukan, tapi kalian bisa memilih yang level 2, level 3, atau level 4. Terserah, gitu ya. Itu nanti kalian bisa pilih. Nah, kurang lebih ada sekitar 10 aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini, yang kalian harus lakukan setiap tahapannya untuk bisa menyelesaikan satu level gitu. Untuk misalkan satu level kurang lebih ada 10 aktivitas. Semua instruksinya dalam bahasa Inggris gitu ya, karena yang buat orang orang England, orang UK kata aja dalam bahasa Inggris. So tapi untuk setiap aktivitasnya tidak ada waktu limitation, maksudnya tidak ada time limit ya, kalian mau ngerjain itu sejam, 2 jam, 3 jam, terserah gitu ya, kayak gitu. Atau kalian nanti misalnya cuma bisa ngerjain satu aktivitas besok atau nanti malam kerjain beberapa aktivitas, itu nggak ada masalah,
seperti itu. Jadi ini tidak ada time limitnya gitu kan. Terus kemudian biasanya akan ada setiap satu aktivitas itu akan ada satu pertanyaan gitu. Nah, setiap pertanyaan itu kalau misalnya dijawab salah, biasanya akan ada pengurangan nilai. Setiap aktivitas itu bernilai 100, jadi kalau misalnya ada salah gitu, ada salah nanti akan mengurangi nilainya 10 poin, 10 poin, 10 poin gitu. Sampai suatu saat nilainya minimum gitu. Nah, itu kalau udah minimum ya udah nggak apa-apa. Kalau salah tetap akan next, akan dikasih tahu jawabannya mana yang betul. Seperti itu. Jadi apa? Jadi make sure apa namanya kalian betul-betul baca instruksinya di situ. Tapi tenang saja, instruksinya sangat mudah dibaca gitu ya. Jadi tidak akan menyulitkan gitu, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalnya udah selesai gitu ya, kalau misalnya udah selesai, nanti akan ada nilainya seperti ini. Jadi maksimal karena ada 10 aktivitas, jadi nilainya maksimal adalah 1000 gitu ya. Nanti kalau misalnya ini saya nilainya 850 ya. Gak 1000 juga karena teliti baca soalnya gitu kan. Seperti itu. Jadi nilainya itu nanti nilai inilah yang akan dimasukkan sebagai nilai praktikum kalian gitu. Jadi ini yang akan apa namanya? Tapi kalau misalnya kalian mau tetap ulang-ulang juga boleh sebenarnya ya. Nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya mau diulang berapa kali pun sampai dapat nilai penuh nggak ada masalah. Sorry. Ya. Asalkan dikumpulkan bukti screenshot ini dikumpulkan maksimal tanggal 10 April 2021 gitu ya. Itu nanti akan dikumpulkan situ. Nah, yang ini harus dilakukan. Jadi paling tidak ada dua praktikum yang memang kalian lakukan gitu ya. Kalian harus lakukan. Nah, minimal harus melakukan 2 level gitu ya. Jadi kalau 2 level yang dikerjakan maka akan nilai akhirnya akan ada nilai rata-rata gitu. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari 2 level dikerjakan maka akan dipilih 2 nilai terbesar. Jadi terserah kalian mau ngerjain berapa, tapi nanti tetap dipilih 2 nilai yang terbesar dari 4 praktikum yang kalian lakukan. Ya, kayak gitu. Tapi nilai yang level pertama ini akan menjadi sesuatu yang akan disubmit. Yang akan jadi dipilih. Seperti itu. Nah, terus kemudian jadi praktikum ini merupakan praktikum untuk menulis standarisasi. Nah, nanti laporannya dikirimnya itu dalam bentuk screenshot gitu ya. Nah, ini kan kalau bisa dilihat di sini berarti kalian harus menuliskan nama lengkap kalian. Oke, tuliskan nama lengkap kalian pada saat kalian login gitu ya, sehingga ini yang menjadi identifier bahwa kalian mengikuti atau menjalankan praktikum ini gitu ya di dalam website ini. Jadi nama yang di sini harus sesuai dengan nama kalian. Kayak gitu. Oke. Nanti maksimal bukti screenshot ini akan disubmit tanggal 10 April 2021 melalui Schoology ya. Nah, terus kemudian baru setelah praktikumnya selesai, maka praktikum yang lainnya itu ya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian pada tanggal 10 April nanti akan ada responsi. Ya, 10 April yaitu nanti saya beritahukan waktunya di Schoology itu tapi by default itu sekitar tanggal 10 April jam 9 pagi ya. Nah, jadi nanti tanggal 10 April jam 9 pagi itu saya akan melaksanakan responsi, waktunya 1 hari, waktunya 24 jam. Responsi itu akan mengulang pemahaman kalian tentang praktikum yang kalian lakukan ya, praktikum yang kalian lakukan berbasis website. Terus kemudian juga saya akan posting praktikum yang memang akan sebenarnya dilakukan di lab seperti apa ya, seperti itu. Jadi itu bisa kalian akses nanti sekitar jam 3 siang. Tadi materi-materi yang berkaitan dengan praktikum yang akan dilaksanakan gitu di lab seperti apa sebenarnya realnya, itu nanti kalian bisa akses jam 3 siang hari ini. Tapi kalau misalnya untuk yang ini, yang berbasis web ini, silakan kalian udah bisa, kalian udah bisa akses kapanpun juga. Seperti itu untuk praktikum standarisasi. Nah, jadi kalian akan ada 3 nilai, yaitu yang nilai dari titrasi 2 gitu yang berbasis web 2 dan juga 1 nilai dari responsi untuk praktikum standarisasi seperti itu.
Ya, jadi ini sangat menyenangkan gitu ya, praktikumnya sangat interaktif. Jadi kalau kalian yang kami tahu, oh salah nih, ulang lagi, salah, ulang lagi, kayak gitu. Jadi insya Allah petunjuknya sangat memudahkan sehingga kalian bisa mengikutinya tanpa ada masalah. Oke, itu dari saya untuk yang hari ini. Kalau misalnya untuk apa namanya penjelasan tentang praktikum standarisasi, apakah ada pertanyaan?